Namaku Salin. Umurku 16 tahun. Keseharianku tidak berbeda dengan anak lainnya. Belajar, belajar, dan belajar. Tetapi saat ini akan kuceritakan tempat di mana aku memperoleh kebahagiaan dan kebebasan berekspresi, tanpa adanya orang yang menghakimi atau membeda-bedakan. Disinilah tempatku berkarya dan mengejar mimpiku. Inilah sekolahku. SMA Dharma Budi Bakti. Datang kembali ke sini membuat hatiku senang bukan kepalang. Berdiri di depan pintu kantin membuat diriku ingin kembali melakukan aktivitas seperti biasanya di sekolah ini. Memicu diriku untuk mengelilingi sekolah ini dengan semangat. Sampai akhirnya aku tiba di depan lab bahasa Inggris, tempat kita berdialog dan mengasah ilmu bahasa Inggris kita. Anak tangga menuju lantai 2 selalu membuat hatiku berdegup kencang. Di ujung jalan, terletak ruangan yang membawa kembali sejuta kenangan. Suasana menegangkan dan sunyi mengingatkanku pada layar proyektor saat guru kita menjelaskan. Yap, inilah lab komputer. Tiba di lantai 3, aku merasa kembali lagi seperti dahulu. Menoleh ke arah kanan dan tampak dari kejauhan kepala sekolah kita, Bapak Wibi Sarono. Ialah orang yang selalu menginspirasi dan memberi teladan kepada semua anak-anaknya. Seperti guru-guru lainnya, mereka selalu mendukung kita tanpa menaruh beban berlebihan. Mereka juga selalu berusaha menyampaikan metode-metode pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami. Kelas ini, kelas yang tidak akan bisa kulupakan. Tempat aku bersaing dan berdebat dengan teman-temanku. Tempat yang telah mengukir banyak kenangan di hati. Kelas kebanggaanku, 10 MIPA. Dan kalau tadi kelas para calon dokter, inilah kelas para calon pengusaha-pengusaha sukses. 10 IPS, kelas terusuh, ternakal, dan tergokil. Dan disinilah tempat kami bercengkrama, melepaskan segala beban yang ada. Perasaan ini mengingatkanku kepada segala kenangan yang telah terjadi. Teriknya matahari dan canda tawa saat mengikuti pramuka. Kebersamaan dan keseruan pada saat jam olahraga, atau bahkan pada saat upacara bendera dengan semangat pagi yang berapi-api. Kenangan inilah yang membuatku rindu dengan suasana sekolah. Baik menyenangkan ataupun tidak, semuanya akan membekas di hati. Tentu saja, kelas senior kita tahun lalu 11 IPS. Hai guys, jadi hari ini kita lagi di kelas 11 IPS. Woi, suara mana? Di sini mereka membuat foto studio ketika diadakan lomba menghias kelas untuk 17-an. Penasaran dengan kejeniusannya? Ini dia sedikit cuplikannya. Biar bumi berguncang, kau tetap Indonesia. Biar terbit dari laut, kau tetap Indonesia. Mereka juga pernah mengajak kita mengikuti acara outbound di Bogor bersama. Kita bermain lumpur dan melakukan aktivitas-aktivitas seru lainnya. Ingin sekali aku kembali ke masa-masa itu. Ketika setiap hari gedung ini dipenuhi suara keramaian kakak kelas kita dari kelas 12 IPA dan IPS, terutama teriakan Ko Rafael. Dia merupakan salah satu siswa ternakal di SMA DBB, tetapi pada akhirnya ia diterima di Universitas Indonesia. Kisah-kisah mereka lah yang selalu memotivasi dan menyemangati kita.
Akhirnya, tiba juga di lantai 4. Disinilah ruangan favoritku berada. Yap, perpustakaan. Ku teringat masa-masa ujian dulu, di mana murid-murid akan berkumpul untuk mengulang materi-materi mereka. Di sini juga tempat murid-murid mencari referensi untuk tugas atau makalah. Dan apabila murid-murid ingin mengadakan penelitian untuk sebuah laporan, mereka bisa menggunakan laboratorium kimia dan biologi ini. Semua uji praktek yang dilakukan tentunya dalam pengawasan guru yang sudah berpengalaman. Keunikan dari laboratorium ini adalah ketika digabung dapat menjadi suatu ruangan yang besar. Ruangan ini dapat juga digunakan sebagai tempat untuk seminar atau mengadakan penyuluhan. Selain itu, kita juga bisa menggunakan laboratorium fisika yang berada tepat di sebelahnya. Laboratorium ini memiliki alat-alat yang lengkap dan fasilitas yang memadai untuk menunjang pembelajaran kita sebagai seorang siswa. Apabila saat melakukan percobaan ada murid yang terluka, mereka bisa langsung diobati di ruang UKS yang terletak tepat di sebelah lab ini. Dan di sini ada ruang konseling. Ruangan inilah yang menjadi saksi akan segala keluh kesah kami. Disinilah tempat kami bebas bercerita dan meringankan beban pikiran. Terutama ketika kita sedang sibuk-sibuknya menjalani masa ujian, ditambah dengan persiapan pentas seni tahunan kita. Pentas seni ini bertujuan untuk merayakan hari ulang tahun Dharma Budi Bakti yang biasanya diadakan di auditorium ini. Selain untuk pentas seni, auditorium ini juga digunakan untuk acara-acara seperti pemilihan OSIS dan wisuda. Bermain kembali, bercanda tawa, menghabiskan waktu bersama. Momen-momen inilah yang kurindukan, terutama beribadah bersama di wihara. Di sini kita selalu diajarkan untuk menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Untuk murid-murid non-Buddhis lainnya seperti aku, biasanya kita akan tetap mengikuti acara ibadah ini dengan mengambil posisi duduk di paling belakang. Hal ini kita lakukan sebagai bentuk penghormatan kita terhadap siswa Buddhis lainnya. Meskipun ini adalah sekolah Buddhis, murid-murid non-Buddhis lainnya tetap akan mendapatkan pengajaran agama sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Inilah yang membuat sekolahku unik. Di sini kita menerima siapapun dengan tangan terbuka. SMA Dharma Budi Bakti tidak melihat nilai yang sempurna atau ranking yang tinggi. Mereka mengutamakan sikap dan perilaku kita karena salah satu tujuan SMA Dharma Budi Bakti adalah untuk mengembangkan karakter setiap muridnya. Sejauh ini aku sudah bercerita banyak sekali tentang sekolahku. Bagaimana dengan kalian? Maukah kalian menulis cerita baru bersama kami? Halo semuanya, nama saya Adi Budaya, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Laura Litasman dari kelas 11 MIPA. Nama saya Jennifer Mia, alumni SMA DBB tahun 2019. Nama saya Juanda Cahaya, alumni SMA DBB tahun 2018. Nah, video yang barusan teman-teman nonton tadi adalah video yang saya dengan teman-teman saya buat untuk memperkenalkan kepada teman-teman SMA DBB itu sebenarnya gimana sih? Dalamnya kayak apa, guru-gurunya kayak gimana, dan lain-lain. Nah, kalau menurut Cemia sendiri gimana nih? Kalau buat gue di SMA DBB sendiri, kalian akan mendapatkan mata pelajaran bahasa Mandarin yang menjadi prioritas dalam pelajaran bahasa. Ya, betul banget. Pelajaran Mandarin yang diajarkan sangat jelas dan juga rinci. Dan juga pastinya buat kita itu lebih mengerti bahasa internasional kita itu lebih berkembang. Iya dong, dan tentu saja semua guru-guru di SMA DBB itu pasti profesional banget. Selain itu, di SMA DBB ini kebutuhan fasilitas kita semuanya terpenuhi dan sangat lengkap.
Nah guys, kalau pengalaman gue sendiri pas lulus tahun 2018, sistem pengajaran di DWB ini berbeda banget dari sebelum-sebelumnya dan juga makin berkembang tiap tahunnya. Iya, guru-gurunya yang mengajar di SMA DBB ini semuanya fun dan mudah diajak berkomunikasi. Jadi kalian gak perlu ragu lagi guys untuk bergabung di SMA DBB. Betul banget tuh. Dan untuk teman-teman yang ingin mendaftar sekarang, kalian bisa mendapatkan diskon sebesar 50%. Tapi ingat, diskon ini hanya berlaku sampai tanggal 16 Oktober saja ya. So, jangan sampai kelewatan. Untuk informasi pendaftaran lebih lanjut, kalian bisa cek website SMA DBB yang tertera di description box di bawah. Nah, untuk teman-teman yang udah penasaran banget atau pengen nanya-nanya dulu, boleh banget hubungi nomor di bawah ini, atau buat yang ingin ngeliat-ngeliat dulu kegiatan kita dan foto-foto kita, bisa dicek IG SMA DBB kita. Akhirnya tiba juga kita di akhir video. Saya beserta teman-teman saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Cemia dan Ko Juanda yang sudah membantu, kepada kepala sekolah kita dan guru-guru yang sudah memberikan kesempatan ini, kepada penonton yang sudah menonton seluruh video kita sampai akhir. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang menyinggung. Terima kasih. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Budaya.